Menghadapi lawan tanding yang tangguh dan berpengalaman, Bribda Yewi Agus Sujatminto dan Bribda Wairiver Bukwap tidak menyangka akan bisa menjadi pemegang medali emas cabang olahraga judo kata bergu dalam ajang PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Minimnya pengalaman dan durasi latihan yang terbilang singkat membuat keduanya tak ingin berekspektasi terlalu tinggi meski dalam setiap pertandingan selalu berusaha maksimal. Tahun 2019 keduanya baru mulai mempersiapkan diri sebagai satu tim, namun proses latihan sehari 4 kali terus dilakoni untuk membangun chemistry juga skill yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Bribda Yewi dan Bribda Wairiver mengaku mengenal judo dari komandan atau atasan mereka. Dengan iming-iming akan berkeliling Indonesia sebagai atlet, keduanya setuju untuk ikut latihan. Namun kemudian jatuh cinta dengan olahraga ini karena bisa mengubah pola pikir mereka ke arah yang lebih baik. Selain itu karena judo juga bisa mendukung profesi sebagai aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum di tengah masyarakat, yaitu menangkap tanpa harus melukai. Setelah PON 20 di Provinsi Papua, keduanya akan mempersiapkan diri berlatih untuk PON 21 yang akan dilaksanakan di Aceh, tentunya dengan dukungan penuh dari institusi kepolisian tempat keduanya bernaung. Bribda Yewi yang lahir pada 2 Agustus 1997 dan Bribda Wairiver yang lahir pada 20 Februari 1999 bermimpi untuk masuk ke pelatnas dan bukan saja menjadi juara nasional tapi juga menjadi juara dunia. Tentu saja tak ada yang tak mungkin selama kita bekerja keras dan berusaha. Selamat berjumpa kembali dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Salam olahraga. Dan saat ini kami sedang berada di Kota Jayapura yang merupakan salah satu klaster pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Saat ini sudah bersama dengan para atlet dari cabang olahraga judo, di mana para atlet ini sudah berhasil membawa pulang 1 medali emas untuk Papua, yaitu emas bergu putra cabang olahraga judo. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan kedua atlet kita yang kita lihat juga merupakan anggota kepolisian yang bertugas di jajaran Polda Papua. Dan saya perkenalkan dulu yang pertama Bribda Yewi Agus Sujatminto. Siap. Yang kedua Bribda Wairiver Bukwap. Siap. Ya. Dan mendapatkan medali emas. Tentu saja ini sebagai atlet yang berlaga di PON 20 kemarin untuk Provinsi Papua, untuk tim Papua, tentunya emas ini merupakan tujuan semua atlet. Karena saat ini kan berlaganya di tanah sendiri, berlaga di Papua, kita sebagai tuan rumah. Nah, bagaimana perasaannya kemudian setelah benar-benar mendapatkan emas? Apakah memang dari awal sudah mengira seperti ini, dapat emas, memang sudah jadi diplotkan kalian memang harus dapat emas, atau malah kaget tiba-tiba bisa dapat emas? Bagaimana perasaannya? Bagaimana ceritanya? Silakan. Ya, yang saya rasakan itu alhamdulillah luar biasa sekali ya. Karena saya ikut judo ini baru dari 2019, 2020, 2021. Di luar ekspektasi saya sekali, karena lawan saya itu yang emang udah pernah main di PON-PON sebelumnya, yang pernah juara di PON 2016 di Jabar, dan juga yang udah pernah main keluar SEA Games, Asian Games. Dan untuk PON kemarin saya bisa mendapatkan juara 1 emas, itu luar biasa sekali di luar prediksi kami. Tambahkan dulu. Ya, kalau saya alhamdulillah bersyukur sekali bisa, karena ini satu pengalaman yang sangat baru bagi saya. Sampai bisa menjuarai PON di PON Papua ini, saya bisa mendapat juara 1, ya bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Dengan latihan yang cukup berat. Pernah kita ikut ke Jurnas, juara 3, bagi saya mungkin perjuangan kita mungkin sampai situ. Nah, setelah kita latihan yang cukup keras sampai pagi, siang, dan malam, akhirnya saya dengan pasangan saya, tekad kami harus mendapatkan juara 1 di PON. Baik, dan 2019, 2020, 2021, waktu yang cukup singkat. Bagaimana kemudian teman-teman ini bisa sekali lagi membangun kepercayaan diri, mental,
fisik, dan juga pasti chemistry kan antara apalagi ini beregu sehingga bisa menang. Apalagi seperti dia sampaikan tadi, lawannya berat-berat loh. Apa tipsnya? Apa? Iya baik, mungkin untuk menyesuaikan karena kami ini masih baru ya. Iya, benar. Mungkin untuk fisik kami udah bisa menyesuaikan karena kami anggota Polri, udah bisa. Ya. Untuk chemistry-nya itu ya pelatih udah tahu. Jadi gimana untuk mendapatkan chemistry-nya? Kami dipasangkan satu kamar, Oh, ya. tidur pernah satu kasur. Tapi kalau mandi itu belum pernah di kamar mandi. Nah, terus untuk menyesuaikan teknik dengan yang lain itu, wah kami latihannya keras sekali. Mungkin yang lain latihannya ya 2 atau 3, kami ini bisa sampai sehari 4 kali. Pagi, subuh, siang, sore, lalu mungkin malam di jam-jam 9, 10 gitu kami latihan lagi. Ya kalau saya sih mungkin karena kita satu letting, terus pernah pendidikan sama-sama. Oke. Ya dan mungkin tidurnya juga bareng, makan juga bareng, minum juga bareng. Ya akhirnya chemistry-nya terbentuk. Gitu. Apakah sebelum ini memang bercita-cita menjadi atlet, bisa membawa nama Papua di PON 20, atau memang karena melihat peluang, ada kesempatan? Sekali lagi, apakah memang sudah cita-cita dari dulu nih mau jadi atlet? Iya, waktu awal saya mengenal judo ini saya dikenalkan sama komandan saya. Komandan waktu itu selesai upacara, kemudian kumpulkan kami, kemudian bilang, ya ada yang mau ikut judo. Kapan? Itu kapan? Itu sekitar 3 tahun lalu, 2019. Kemudian bilang, ada yang mau ikut judo. Judo itu, saya belum tahu itu, judo itu apa? Iya. Ya udah, kemudian bilang, ada yang mau keliling Indonesia. Wah, saya langsung angkat tangan itu. Jadi awalnya saya nggak tahu judo itu apa. Diiming-imingi keliling Indonesia ya? Iya, ya udah saya mau angkat tangan. Tapi ya dari situ ya, alhamdulillah saya bisa tahu apa itu judo, dan ya alhamdulillah luar biasa saya dapat emas. Kami dapat emas. Ya kalau saya sih punya keinginan besar untuk bisa juara. Dan memang saya kan dulu pernah ikut silat, pernah juga mau ikut PON juga. Cuma belum kesampaian, akhirnya di judo saya bisa ikut. Ini kira bisa untuk jadi juara. Coba bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di rumah, ke masyarakat yang menonton tayangan ini, apa yang membuat teman-teman ini tertarik dengan judo? Nah, awalnya kan ini diajak, dan kita tidak mungkin berhasil ketika kita mengerjakan sesuatu yang ya cuma asal dari ajakan orang, tetapi kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, ya kan? Bagaimana kemudian akhirnya teman-teman ini benar-benar bisa jatuh cinta sama yang namanya judo? Apa sih yang menjadi mungkin keunggulan, hal yang menarik dari judo yang dilihat oleh teman-teman apa? Baik, yang membuat saya berlatih sangat keras menjadi motivasi saya harus tetap bertahan, latihan keras untuk menangkan PON ini. Yang pertama itu keluarga, dukungan support dari keluarga, dari orang tua, dari ibu, dan juga dari komandan yang memerintahkan saya langsung. Ya berarti saya harus berhasil itu, nggak boleh pulang gagal, harus berhasil itu ya. Iya. Kalau saya juga sama dengan saya juga, mungkin untuk yang pertama kedua orang tua saya, adik-adik saya, keluarga saya, beserta pengurus judo Papua, yang terutama mungkin ketua umum saya beserta dengan ketua harian saya juga, PJSI Papua. Mungkin lebih spesifik, apa yang ada di judo ini bukan sekedar kan karena yang ini, karena siapa. Mungkin yang ada di dalam judo itu sendiri, pertandingannya, permainannya, tekniknya, atau apa yang menarik, biar yang di luar sana juga bisa, oh baiklah, ternyata seperti ini judo. Kita bukan cuman melihat dua orang atau berapa orang berkelahi, banting-bantingan atau apa kan, tapi memang judo seperti ini, judo semenarik ini. Kalau bagi saya dan pasangan saya, judo ini mengubah watak manusia yang tadinya mungkin sering terlambat bangun pagi, bisa bangun pagi. Yang tadinya mungkin malas-malasan, akhirnya bisa jadi semangat. Nah, terus mungkin yang yang pola hidup kita nggak beres bisa diluruskan.
Nah, judo ini lebih spesifik bisa mengubah otak manusia. Oh, oke. Cara pikir ya. Ya, pola pikirnya. Oke. Tambahkan. Iya, yang menarik di judo ini bela dirinya itu beda dengan yang lain. Di judo itu ada bantingan, ada patahan, ada kuncian, ada kancingan. Khusus juga kita untuk Polri kan kalau buang-buang pukulan, tendangan gitu kan udah bisa kena pelanggaran gitu. Jadi kalau mungkin ada penjahat atau orang-orang gimana, kita bisa ngancing dia, jatuhkan dia. Dengan gitu kan nggak terlalu melanggar. Iya, melanggar. Nggak sampai memukul atau menendang. Jadi cocok lah dengan tugas kami. Oke, jadi judo juga menjadi atlet judo juga ya itu mendukung tugas-tugas teman-teman juga sebagai anggota Polri ya. Iya, dan untuk kedepannya, apakah sudah ada rencana ke depan? Mungkin akan ikut pertandingan apa atau akan berlatih dulu, terus berlatih? Ya, target saya dan pasangan saya itu kami ingin jadi juara dunia juga. Kami udah keliling Indonesia, kami sudah ke Jakarta, ke Bali, ke Bandung, kami sudah melihat lawan-lawan kami, pola latihan mereka, dan bahkan saya mungkin yang baru 3 tahun ini, saya sudah bisa menilai mereka yang udah mungkin lebih pengalaman, yang udah duluan. Dan dari situ saya berkesimpulan bahwa kalau saya sudah bisa menilai mereka, berarti saya tahu mana yang harus yang lebih benar. Artinya saya rasa saya lebih daripada mereka. Makanya saya bercita-cita, berkeinginan berikutnya saya ingin masuk pelatnas. Ya, mungkin tujuan akhir saya dengan pasangan saya kejuaraan dunia masuk pentas. Mungkin persiapan kami sekarang dengan pasangan saya latihan mandiri, persiapan untuk PON Aceh. Tahun 2024. Setelah itu mungkin kami akan berjuang untuk masuk pelatnas untuk kejuaraan dunia. Sejauh mana sih dari instansi dari teman-teman ini memberikan dukungan untuk karir atletnya ini? Karena kan ya sebagai atlet waktunya juga banyak tersita dengan latihan dan juga ikut turnamen seperti PON kemarin. Jadi kan mau tidak mau ada tugas-tugas yang harus ditinggalkan dan konsentrasi sebagai atlet. Nah, sejauh mana sih dukungan yang diberikan oleh instansi kepolisian ini untuk karir atlet dari teman-teman berdua? Silakan satu-satu. Iya, alhamdulillah komandan kami sangat mendukung sekali tentang kami yang sebagai atlet ini. Beliau mendukung sangat cepat dalam mengurus surat-surat kami, menanggapinya. Jadi kami ini tidak latihan, tidak terlalu merasa terbebani atau merasa bahwa wah ada dinas nih, wah ada tugas ini nih. Jadi komandan langsung mempercayakan semuanya, mengurus semuanya beres. Jadi kami melaksanakan latihan itu nggak ada beban lagi untuk mengingat tugas-tugas kami di kepolisian lagi. Kalau dari saya mungkin saya cukup berterima kasih banyak kepada pimpinan saya, Pak Dir Sabara beserta senior saya yang di staf Sabara. Ya mungkin mereka mensupport kita dengan sangat baik. Jadi kita tidak perlu berpikir ke kantor, kita hanya fokus pada latihan dan pertandingan. Baik. PON kemarin adalah event nasional pertama atau sudah sempat ikut sebelumnya? Event besar pertama. Sebelumnya kita pernah ikut ke Jurnas. Namun itu karena situasi lagi naik-naiknya corona, kita lewat virtual Zoom. Tapi berarti ini yang memang masuk ke satu turnamen yang real, yang benar-benar mengasah juga harus benar-benar mengasah kemampuan, ya kan, skill seperti itu. Nah, apa yang kemudian bisa teman-teman berdua ini dapatkan dari hasil kompetisi yang kemarin? Pengalaman apa, pelajaran-pelajaran apa yang bisa didapatkan? Oh, mungkin ternyata ini nih, seperti ini ternyata ketika kita ada di bersaing dengan orang-orang yang mungkin orang-orang yang sudah sangat berpengalaman seperti yang disampaikan tadi. Ya, pengalaman di PON kemarin itu banyak sekali. Dalam proses untuk kita tampil di PON itu ya kita keliling-keliling Indonesia, pindah-pindah daerah untuk uji coba, untuk kita tampil di depan banyak orang untuk menghilangkan nervous, gugup kami untuk tampil di depan banyak orang. Sampai di PON kemarin itu kalau saya tampil dilihat oleh banyak orang itu saya semakin pede.
Oke. Semakin berani saya kalau tampil dilihat banyak orang. Kalau ada kan yang lain lihat rumahnya, waduh, Nah, ini banyak yang nonton gitu ya. iya gugup, nervous mungkin ada, tapi kalau dinonton banyak orang, gugup nervous itu saya lebih ke pede. Saya lebih percaya diri lagi kalau Luar dinonton biasa banyak kalau orang. seperti ini Iya, ya. begitu. Baik, coba silakan. Ya kalau saya mungkin sama dengan pasangan saya juga. Semakin banyak penonton, saya juga semakin pede juga. Meskipun itu penonton lawan. Meskipun penonton lawan maupun dari daerah sendiri, dari keluarga, sama penonton lawan, sekalipun mereka mau apa ya, mau menjatuhkan kita atau gimana, ya saya semakin semangat. Justru mereka semakin kayak ganggu kita, saya semakin semangat, semakin pede lah. Ya saya kan itu dukungan buat saya. Oke, Saya nggak oke, mau ngambil luar apa biasa. namanya, nggak mau ngambil pusing atau ngambil untuk menyusahkan saya. Saya anggap itu sebagai dukungan untuk saya, supaya penambah semangat saya juga. Oke. Nah, kalau begitu yang kemarin lawan terberat itu siapa? Lawan terberat. Pelatnas. Iya, lawan terberat kemarin itu memang pernah pelatnas. Aha. Dia yang pernah keluar ke Asian Games, SEA Games Dari mana? dari daerah Jawa Timur itu, Embun dan Sulis. Oke. Itu lawan terberat kami. Aha. Dan akhirnya bisa mengalahkan Dan kemarin. akhirnya bisa mengalahkan mereka kemarin itu. Itu kenapa Wah, bisa? kaget sekali saya. Wah, bisa ya. Luar biasa sekali. Oh, Ya, mungkin karena mereka berdua juga kebetulan memang ya gimana ya, memang kita fans sama mereka lah pertama. Oke, Karena gaya oke. mainnya mereka bagus, terus sudah pernah ikut kejuaraan dunia. Ya kita punya adrenalin pun juga naik sendiri. Pokoknya kita pasangan berdua kita harus bisa. aha. Bagaimana caranya bisa kalahkan mereka? Kita ganti mereka di pelatnas. Tapi bisa berbagi nggak kemarin bisa kalahkan mereka, itu faktor apa? Mungkin karena percaya dirinya kita terlalu tinggi mungkin. Tapi yang mungkin kita rasa, kita yakin kita pasti bisa. Mungkin ya dukungan dari keluarga, mungkin yang terutama dari Yang Maha Kuasa, yang kedua mungkin dari keluarga yang berserta mungkin dari kedinasan dan teman-teman yang ada di luar seluruh Papua. Siapa sosok yang paling menginspirasi dari teman-teman berdua ini sehingga bisa benar-benar fight, bisa berhasil, bisa dapat medali dari keluarga atau dari pimpinan atau siapa aja, atau mungkin dari tokoh siapa yang membuat terinspirasi, atlet siapa? Yang menjadi motivasi pertama saya dari keluarga itu orang tua, bapak dan ibu. Waktu itu saya pernah dapat izin untuk pulang ya, tapi bapak bilang nggak usah, ngapain pulang, kamu fokus aja di sana. Wah, saya ngerti itu, saya ingat wah, sangat mensupport sekali saya untuk selalu fokus di sini, nggak usah terlalu terbebani dengan keluarga yang di sana. Terima kasih sekali buat bapak dan ibu. Oke. Ya kalau saya juga sama seperti rekan saya, mungkin untuk kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya, terus mungkin dengan adik-adik saya, beserta keluarga besar saya semua, ya terima kasih atas dukungan dan doanya. Beserta ketua umum judo dan ketua harian judo Papua, beserta pengurusnya, terima kasih banyak. Jadi medalinya dipersembahkan untuk Ya, jadi medali ini kami persembahkan untuk Papua. Papua Untuk sama. Papua. Sekarang bonusnya untuk apa? Kalau bonus saya untuk bayar utang bank. Untuk nutupin utang bank. Ya, baiklah. Kalau saya mungkin untuk yang pertama mungkin keluarga. Untuk keluarga. Ya. Papa dan mama, beserta saya punya adik. Oke. Dan jadi ini Mas untuk kedepannya ini akan berlatih mandiri dulu ya, sambil menunggu mungkin ada kompetisi-kompetisi yang lain. Apa yang bisa teman-teman berikan atau sampaikan kepada anak-anak muda Papua yang ada di luar sana atau masyarakat Papua yang ada di luar sana untuk memotivasi mereka agar supaya bisa, ya mungkin ada yang punya potensi ya kan, ada yang punya keinginan untuk menjadi atlet, untuk berbakti bagi bangsa dan negara lewat menjadi atlet ini. Motivasi apa yang bisa diberikan? Semangat apa yang bisa diberikan? Karena mungkin ada yang belum menemukan jalannya, ada yang masih malu-malu, ragu-ragu kan? Silakan. Baik, motivasi untuk teman-teman, saudara, kakak adik di luar sana. Kerjakan tugasmu.
dan sisanya biarkan Tuhan yang kerjakan. Yakin tidak ada yang sia-sia. Mungkin sekarang akan terlihat, wah apa ini, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Tapi percaya di kemudian hari itu pasti akan berguna. Oke. Kalau dari saya mungkin yang pertama lebih banyak bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang ketiga ya mungkin kita harus ya bisa membawa nama baik. Yang pertama untuk kedua orang tua, beserta sama sendiri. Yang paling terakhir, apa harapan dari teman-teman sekalian untuk kemajuan olahraga judo di Papua? Baik, mungkin harapan saya pemerintah mungkin bisa lebih memperhatikan judo, karena judo di Jayapura ini ya masyarakat umum pun tidak tahu apa itu judo. Mungkin bisa dilakukan dengan pembangunan dojonya, fasilitas-fasilitas tempatnya, karena di Jayapura ini dojonya itu cuma satu, yaitu di SPN. Itu pun kan bukan khusus untuk judo ya, itu kan tempat latihan untuk siswa-siswa kepolisian. Iya, betul, benar. Iya, untuk judo ini mungkin bisa lebih ke fasilitas-fasilitas seperti begitu. Baik. Ya, mungkin harapan saya untuk judo ini bukan hanya kita saja yang bisa menjuarai di PON ini. Mungkin ada adik-adik saya nanti mungkin yang berniat untuk mengikut judo, mungkin bisa mengikuti jejak kita berdua lagi. Baik. Dan terima kasih sudah boleh berbincang bersama dengan kami pada siang hari ini. Sukses terus baik dalam tugasnya sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia dan sukses terus sebagai atlet judo. Bisa jadi juara dunia. Amin. Dan terima kasih pemirsa di rumah, masyarakat di Provinsi Papua yang sudah menyaksikan program ini, Papua Menuju Jejak Prestasi. Untuk atlet-atlet yang kemarin turun, ada sejumlah atlet yang merupakan anggota kepolisian, bukan merupakan binaan dari Bapak juga mungkin, iya. Dan bagaimana kemudian dari pihak Polri sendiri memanage mereka ini, sampai ke depannya, karena mereka sama-sama punya impian yang besar. Mereka sama-sama katanya ingin jadi juara dunia. Mereka punya semangat yang luar biasa. Jadi mereka memang harus konsisten. Betul. Ya, pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih bagi adik-adik kita. Ternyata di kepolisian ini ada potensi. Mereka ini sebenarnya punya background bela diri, punya background bela diri, dan itu yang membantu keinginan orang untuk menekuni sebuah dunia olahraga. Judo ini kan sebenarnya termasuk bela diri. Jadi sebenarnya dia sudah punya dasar-dasar sehingga akan lebih familiar dia dengan itu. Dan untuk kedepannya itu saya bilang tadi, kita harus punya sebuah padepokan, kita harus punya sebuah tempat pelatihan, karena tanpa itu akan sulit bagi adik-adik kita ini untuk menekunin secara mendalam ya hobi dia ini, karena itu akan ada momen-momen kejuaraan-kejuaraan, dan kalau tidak rutin kita lakukan, ya kita akan hilang kemampuan kita, asah kita akan hilang, gitu, teknik kita akan hilang. Betul. Nah itu salah satunya, kalau impian adik-adik kita bukan saja dari anggota kita polisi, mungkin ada rinus-rinus kedua yang akan melahirkan atlet bagi Papua. Nah ini sangat besar dukungan pemerintah daerah adanya sebuah fasilitas itu. Dari pusat kita sudah disupport ya, namun kita belum ada gedungnya, belum ada ininya, itu yang susah kita untuk ini. Baik, Bapak sebagai pengurus juga yang dekat dengan para atlet ini, untuk yang mendapatkan emas dari putra dan putri yang tadi, mungkin Bapak bisa mereview bagaimana sebenarnya, apa yang menjadi kekuatan dari tim putra ini yang mendapatkan medali emas, karakteristik mereka seperti apa, dan faktor yang mereka miliki sehingga mereka bisa mendapatkan medali emas ini untuk masing-masing, untuk yang tim putra dulu. Iya, tadi saya sudah bilang bahwa mereka ini adalah atlet-atlet kata. Atlet kata ini kata ini adalah seni. Saya bilang tadi. Nah, salah satu faktor yang mendukung mereka, tadi saya sudah bilang, mereka punya basic bela diri. Ya, dua-duanya ya. Dua-duanya.
ya punya basic bela diri yang sangat mendukung untuk kita mencintai sebuah olahraga itu, gitu ya. Nah itu faktornya. Kemudian yang kedua tadi saya sudah bilang, datanglah ke ahlinya. Kalau dia tidak tahu, tidak datang ke ahlinya, dia kan tidak mengerti di mana catatan nilai pentingnya di dalam menilai kata itu. Dan harus kita akui, ya, terima kasih pada adik kita, mereka cukup serius, begitu ya. Itu poin yang ketiga, keseriusan mereka dalam mengikuti instruksi, mengikuti latihan, mengikuti pelajaran terhadap olahraga kata ini. Keempat adalah kedisiplinan mereka. Ya, saya memang termasuk orang yang sangat keras dalam hal disiplin mereka. Bahkan untuk liburan Natal pun kita sangat-sangat batasi. Itu ya, sangat-sangat batasi. Tidak bisa mereka seenaknya habis tahun baru bisa libur 1 bulan. Tidak ada. Ya sudah bilang, tahun baru tanggal 3 kembali. Kalau tidak bisa, saya coret. Nah, itulah yang membentuk kedisiplinan sehingga pelatihan pun akan berjalan dengan baik.